Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Trias Adiba Putra dengan NIM 0304 1382 227133 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan perangkat output. Yang saya akan jelaskan hari ini adalah contoh-contoh perangkat output yang terdiri dari definisi, sejarah, dan perkembangannya. Apa itu perangkat output? Perangkat output adalah perangkat yang dapat menyampaikan suatu informasi dari hasil pengolahan data. Output yang dihasilkan bisa berupa tulisan, gambar, dan suara. Contoh perangkat output yang pertama adalah monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keras atau hardware dari sebuah komputer yang berfungsi untuk menampilkan gambar, tulisan, dan berbagai hal yang diproses oleh komputer. Sejarah monitor. Kemunculan monitor diawali dengan munculnya VDT atau The Video Display Terminal. VDT merupakan layar yang bisa diakses dengan menggunakan keyboard. Di tahun 1855, seorang ilmuwan Jerman yang bernama Heinrich Geibler berhasil menemukan monitor tabung pertama. Pada saat itu, monitor yang dibuat oleh Heinrich masih berbentuk tabung. Karena prestasinya ini, beliau dijuluki sebagai bapak monitor layar tabung. Perkembangan monitor. Monitor yang pertama yaitu monitor CRT. Jenis monitor paling tua yang pertama ini berbentuk tabung dengan teknologi sinar katoda. Yang kedua, monitor CGA. Monitor ini lebih canggih daripada monitor CRT karena resolusinya lebih tinggi. Yang ketiga, monitor LCD. Monitor LCD atau Liquid Crystal Display merupakan monitor layar datar yang menggunakan pancaran sinar. Yang keempat, monitor LED. Jenis layar ini mempunyai resolusi yang lebih tinggi dengan warna yang lebih bervariasi. Ukuran dari monitor LED juga lebih tipis daripada monitor LCD. Yang kelima adalah monitor plasma. Monitor ini berteknologi yang kelihatan tampak lebih tipis dan ringan. Kualitas gambar yang dihasilkan juga jauh lebih jernih. Contoh yang kedua yaitu speaker. Speaker adalah hardware atau perangkat keras yang dapat membuat gelombang audio dan mengubahnya menjadi suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Sejarah speaker. Pada tahun 1898, Horace Short mengumumkan sebuah desain speaker yang menggunakan kompresor udara yang kemudian menjualnya pada Charles Parsons. Kemudian mendapatkan beberapa tambahan hak paten di Inggris sebelum 1910. Pada tahun 1924, Dr. Walter H. Schottky menemukan pita loudspeaker pertama. Untuk pertama kalinya speaker menggunakan elektromagnet sehingga suara yang dihasilkan sangat keras. Berikutnya perkembangan speaker. Pada tahun 1874, ditemukan speaker tanduk berbentuk trompet yang digunakan pada kebanyakan fonograf di era akustik. Berikutnya pada tahun 1930, Albert L. Turas berhasil mengembangkan speaker versi terbaru. Speaker ini berbentuk lebih besar dibandingkan dengan speaker masa kini dan lebih mirip dengan lemari dibandingkan dengan speaker modern. Berikutnya pada tahun 1996, Verity Group di Inggris Raya mendirikan New Transducers Ltd yang juga dikenal sebagai NXT untuk membuat speaker berukuran lebih kecil. Setelah itu, pada tahun 1998, Benwin mulai memasarkan speaker dengan panel DML datar yang kini umum didapatkan. Contoh berikutnya yaitu printer. Printer adalah perangkat yang dapat menghasilkan gambar dan tulisan dalam bentuk cetakan atau kertas. Sejarah printer. Di awal tahun 1950-an, terjadi perkembangan budaya yang sangat pesat di Eropa yang menimbulkan kebutuhan akan proses produksi dokumen tulisan yang cepat dan murah. Johannes Gutenberg, seorang tukang emas dan usahawan asal Jerman yang berhasil mengembangkan teknologi mesin cetak, telah mengubah teknik mencetak secara revolusioner. Berikutnya perkembangan printer. Printer pertama adalah printer dot matrix. Printer ini adalah pencetak yang resolusi cetaknya masih sangat rendah. Printer ini suaranya cenderung keras serta kualitas untuk mencetak gambar kurang baik. Karena hasil cetakan dibentuk oleh hentakan jarum pada pita yang membentuk karakter yang berupa titik-titik yang beraturan. Berikutnya printer inkjet. Printer ini lebih baik dibandingkan printer dot matrix karena warna yang dihasilkan beresolusi tinggi, cetakannya lebih cepat dan harganya terjangkau. Berikutnya printer Canon. Warna yang dihasilkannya beresolusi tinggi. Untuk penempatan dan pengisian tinta bisa dilakukan dengan cara infus, menambahkan tabung tinta khusus pada bagian luar printer dan disambung dengan selang kecil untuk dihubungkan pada bagian pencetak di mesin printer. Berikutnya mesin printer laserjet. Printer ini adalah jenis printer yang metode pencetakannya berupa tinta bubuk atau yang biasa disebut toner dengan menggunakan perangkat infrared.
Selain hasil cetak yang lebih bagus, jika dibandingkan dengan jenis printer dot matrix maupun Canon, printer LaserJet memiliki kecepatan pencetakan yang lebih tinggi dan hasil cetaknya pun juga lebih cepat kering. Berikutnya printer ink tank. Printer ini adalah printer yang memiliki tabung tinta atau ink tank yang berguna sebagai tempat menyimpan tinta sementara sebelum akhirnya keluar dan diproses menuju head cartridge. Cara kerja tabung tinta infus pada printer ini dapat berjalan jika printer dan posisi tabung infus sejajar. Dan yang terakhir adalah printer multifungsi atau MFP. Printer ini merupakan printer yang dapat melakukan berbagai fungsi sekaligus seperti printer, scanner, fotokopier, fax, dan juga email. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Maafkan jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.